Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, salam sejahtera untuk kita semua. Semoga kita masih dalam karunia nikmat dari Allah Subhanahu wa Ta'ala, Tuhan Yang Maha Esa. Kepada seluruh siswa SMA Negeri 1 Tilawang yang saya cintai dan saya banggakan, waktunya kita menuju pada materi yang kedua. Setelah pada 2 minggu yang lalu kita sudah mempelajari tentang sistem pernafasan pada manusia. Saya yakin kalian semua sudah mempelajari dan sudah mengerjakan semua tugas yang telah saya berikan kepada kalian. Ada 3 tugas, dan untuk semester ini kita belajar menggunakan LMS ya, berbeda dengan kemarin. Pada waktu semester kemarin kita menggunakan GCR, sekarang kita sudah berubah menggunakan LMS. Memang pada pertemuan pertama kita akan mengalami kesulitan, tapi setelah pertemuan kedua ketiga insya Allah kita akan menjadi lebih mudah karena sudah mulai terbiasa. Anak-anakku yang saya cintai dan saya banggakan, untuk pertemuan materi yang kedua yaitu tentang sistem ekskresi ya, sistem ekskresi. Saya yakin kalian pada waktu SMP atau MTS sudah pernah mempelajari tentang sistem ekskresi. Apa itu sistem ekskresi? Masih ingat ya? Sebelum materi kita sajikan, terlebih dahulu kamu harus mengetahui materi dasar yang akan kita pelajari, yaitu KD ke-3.9 untuk menganalisis hubungan antara struktur jaringan penyusun organ pada sistem ekskresi dalam kaitannya dengan kegiatan bioproses dan gangguan fungsi yang terjadi pada sistem ekskresi khususnya pada manusia. Kemudian kompetensi dasar 4.9 menyajikan analisis pengaruh pola hidup terhadap kelainan pada struktur dan fungsi organ yang menyebabkan gangguan pada sistem ekskresi kaitannya dengan teknologi. Itu adalah KD-KD yang akan kita pelajari di tahap kedua, di semester kedua ini. Kemudian yang berikutnya, kita juga harus mengetahui tentang tujuan pembelajaran yang kita lakukan. Di semester ini di bab kedua kita memiliki tujuan pembelajaran tentang ekskresi, yaitu yang pertama, kita bisa mengidentifikasi struktur dan fungsi organ ekskresi pada manusia. Kemudian yang kedua, kita bisa mempraktekkan membuat alat peraga tentang proses pembentukan urin pada manusia. Dan yang ketiga adalah kita bisa mengidentifikasi gangguan dan penyakit-penyakit yang pada organ ekskresi serta pencegahan yang dapat dilakukan. Itu adalah tujuan dari pembelajaran saat ini. Kembali ke materi, apa itu ekskresi? Ya, proses pengeluaran zat sisa melalui proses metabolisme yang terjadi dari sel, jaringan, dan tubuh secara umum disebut dengan ekskresi. Jadi intinya adalah ekskresi pengeluaran zat sisa hasil metabolisme dari tubuh kita. Kemudian proses ekskresi ini selalu melibatkan proses osmoregulasi, yaitu proses untuk mengatur tekanan osmosis dalam tubuh dalam menghadapi berbagai macam kondisi lingkungan yang ada. Kemudian yang berikutnya, pengeluaran yang terjadi pada tubuh manusia itu ada berapa jenis ya, ada berapa saja pengeluaran yang dilakukan oleh tubuh kita, yaitu tubuh manusia. Yang pertama adalah defekasi, yaitu pengeluaran zat sisa hasil pencernaan berupa feses yang kita keluarkan melalui anus. Berarti ini berkaitan dengan makanan, sistem pencernaan. Yang kedua, ekskresi, yaitu proses pengeluaran zat sisa hasil proses kimiawi atau metabolisme yang sudah tidak dibutuhkan lagi. Kalau tidak dikeluarkan, maka hasil ekskresi ini baik defekasi maupun sama-sama juga akan menghasilkan racun bagi tubuh. Yang ketiga adalah sekresi, yaitu proses pengeluaran oleh kelenjar yang bentuknya berupa enzim atau hormon. Ini adalah 3 pengertian dari
pengeluaran yang terjadi pada tubuh kita. Kemudian pada manusia kira-kira apa sajakah yang termasuk ekskresi pada manusia? Alatnya apa saja? Yang pertama, dia sampai masih ingat, satu adalah ginjal, berarti berkaitan dengan sistem urinaria. Yang kedua adalah paru-paru, berkaitan dengan pengeluaran karbon dioksida. Kemudian ketiga, kulit, berkaitan dengan pengeluaran keringat. Dan yang keempat adalah hati, berkaitan dengan proses pengeluaran racun yang masuk ke dalam tubuh. Itu adalah fungsi dari 4 organ ekskresi yang ada pada tubuh kita. Pada pertemuan kali ini kita akan membahas dulu sistem ekskresi yang berkaitan dengan urinaria atau berkaitan dengan ginjal. Sistem urin yang pertama itu satu, struktur ginjal. Ginjal itu ada bagian luar, bagian tengah, dan bagian dalam. Bagian dalam itu adalah rongganya, namanya pelvis. Bagian tengahnya namanya medula, dan bagian kulitnya namanya korteks. Ya. Setelah dari ginjal dia turun menuju kantung kemih. Jadi air seni yang dihasilkan oleh ginjal akan menuju kantung kemih melalui saluran, diantaranya adalah ureter, dan dibuang keluar melalui uretra. Jadi ini saling berkaitan ya, antara sistem urin itu adalah ada ginjal menghasilkan produk disimpan di kantung kemih menuju kantung kemih melalui ureter, dari kantung kemih keluar menuju luar tubuh menggunakan uretra. Kemudian di manakah letak ginjal? Nah, yang tahu ya, letak ginjal seperti ini nih. Ini adalah letak ginjal kita nih. Yang paling atas ini adalah paru-paru kita atau lungs ya. Yang kedua lambung. Yang ketiga itu adalah hati kita ini. Yang keempat empedu. Ini warna hijau. Yang kelima, inilah yang kita cari, yaitu ginjal ya. Jumlahnya 2, terdapat di kiri dan di kanan. Yang keenam usus besar, dan yang ketujuh adalah usus kecil, usus halus. Ini ya letak ginjal, nih di sini. Kemudian yang berikutnya adalah nih. Secara spesifik letak ginjal itu berada di sebelah kiri dan kanan dari tulang pinggang kita, khususnya di rongga perut di bagian belakang. Ya. Kemudian kalau kita amati dari gambar ini, kenapa ginjal kiri kita lebih tinggi daripada ya ginjal kanan ini? Karena letak hati yang lebih tinggi pada bagian kiri ya. Letak hati yang lebih tinggi berarti tersangga atau bertumpu pada hati sebelah kiri. Nah, ini adalah letak ginjal. Kalau kita menggunakan pengamatan langsungnya adalah jenazah yang dibuka ya, tubuhnya ini seperti ini. Ini sebelah kiri, ini sebelah kanan. Kebalikannya ya. Ini yang asli, ini yang gambar. Nah, ini kalau beberapa orang ini bisa didonorkan ya, harganya 1 sampai miliaran, tapi dengan catatan orang tersebut masih dalam keadaan sehat, bukan orang yang sakit-sakitan. Kemudian ini adalah struktur dari ginjal kita. Kalau diperbesar ginjal ini akan seperti ini bentuknya. Ada nefron, ada korteks, dan ada medula bagian dalamnya. Ini ya, ini merupakan tempat terjadinya pembentukan air urin ya, atau air seni. Jadi kalau sudah terbentuk, terkumpul, masuk melalui ureter menuju kantung kemih dan dikeluarkan melalui uretra. Kemudian bagian-bagian dari ginjal, nah ini bisa dilihat
korteks, kemudian medulla, dan rongga ginjal. Nah, ini adalah ureter ya, ini kecil, ukuran kita sebesar biji kacang, lebih besar lagi. Kemudian yang berikutnya adalah tersusun dari apa sajakah nefron itu. Nefron terdiri atas Malpighi dan saluran panjang atau tubula ya. Badan Malpighi terdiri atas satu glomerulus. Glomerulus itu apa? Glomerulus adalah bentuknya seperti anyaman tapi isinya pembuluh darah. Nah, ini glomerulus. Ini kalau dipotong, diperbesar seperti ini ya. Ini kan ginjal kita, ini kan dipotong, set, kemudian kita close up seperti ini. Yang kedua adalah symphypomen, adalah cawan berdinding tebal yang mengelilingi glomerulus. Itu namanya symphypomen ya, atau kapsula pomen ini. Ini kapsul ya, kapsul kan pelindung. Kemudian yang berikutnya adalah bagian dari ginjal ya. Kalau kita upload, kita close up, kita besarkan seperti ini. Nah, ini proses terbentuknya urin terjadi di sini, ya. Dari ginjal masuk ke bagian luar kotak, masuk ke medulla, dan terakhir kepada pelvis. Kemudian air urin ini akan mengalir ke ureter. Tetapi untuk sampai masuknya air seni terbentuk menuju ke pelvis itu melalui proses yang sangat rumit. Di antaranya adalah kalau kita lihat di sini ini adalah proses dari yang terjadi pada glomerulus ya. Kalau diperbesar akan menghasilkan sebuah proses terbentuknya urin yang begitu rumitnya. Ya, nanti di sini terjadi proses filtrasi, dilanjutkan dengan reabsorpsi dan berakhir dengan augmentasi. Air seni ini turun melalui sebuah saluran yang kecil namanya lagung Henle, dan pada akhirnya dia akan muncul kumpul di tubulus colectivus atau saluran pengumpul yang ujung-ujungnya akan masuk melalui ureter menuju kandung kemih. Nah, ini adalah gambar dari struktur ginjal pada manusia ya. Ini. Ada yang berwarna biru dan ada yang berwarna merah. Kalau yang berwarna merah itu kandungan oksigennya banyak ya. Sedangkan yang banyak yang berwarna biru adalah kandungan banyak mengandung karbon. Nah, di sini ada arteria arteferen dan aferen arteriola. Beda ini ya. Ini yang menuju, ini yang keluar. Perhatikan gambarnya. Nah, sekarang kita lihat proses yang terjadi pada ginjal, khususnya pada bagian nefron. Yang pertama adalah filtrasi, yaitu proses penyaringan sisa metabolisme yang apabila tidak dikeluarkan ini akan menjadi racun bagi tubuh. Nah, filtrasi terjadi di mana? Filtrasi terjadi di dalam glomerulus tadi. Ya. Yang kalau dihasilkan zat namanya filtrat glomeruli. Prosesnya terjadi di dalam glomerulus. Glomerulus terdapat di dalam kapsula pomen. Ya. Yang kedua adalah reabsorpsi. Apa itu reabsorpsi? Yaitu proses penyerapan kembali zat yang masih berguna. Karena hasil filtrasi tadi itu masih ada zat-zat tertentu yang masih bisa digunakan oleh tubuh kita, kan tidak mungkin dibuang begitu saja. Maka zat-zat yang masih berguna tadi akan diserap kembali oleh tubuh setelah melewati proses filtrasi ini ya. Nah, kalau sudah diserap kembali, maka zat yang tidak terserap ini akan dihasilkan zat namanya filtrat tubuler atau tubulus. Ada yang mengatakan dengan air seni sekunder. Kemudian yang ketiga, setelah melalui proses reabsorpsi pada ginjal, maka dia akan mengalami augmentasi, yaitu proses pengumpulan zat yang tidak berguna untuk dikeluarkan tubuh. Ternyata zat yang tidak berguna masih banyak ya, maka dikumpulkan, dikeluarkan oleh proses
augmentasi di dalam tubulus rectivus, kemudian dibawa menuju rongga ginjal yang akhirnya akan dialirkan melalui ureter. Kalau proses terbentuknya urin sudah berjalan seperti itu, maka air seni akan mengumpul di dalam kandung kemih ya. Apa yang terjadi ketika kandung kemih sudah penuh, maka akan terjadi proses mikturasi, yaitu proses pengeluaran urin dari dalam tubuh. Ini biasanya kalau dalam air seni kita sudah terkumpul 200 sampai 300 mili, berarti setengah liter kurang ya. Maka akan muncul gejala refleks rasa ingin buang air kecil. Proses mikturasi dimulai dari ginjal dan berakhir pada uretra ya tadi. Ini. Makanya kalau kita bisa amati di rumah sakit, orang-orang yang sudah mengalami ginjal itu tidak pernah mengalami mikturasi ya. Mereka tidak pernah kencing karena air seninya tidak dihasilkan oleh ginjal, sehingga air seni itu bercampur dengan darah. Maka setiap 1 minggu sampai 2 kali 3 kali mereka harus melakukan cuci darah. Supaya apa? Supaya darahnya bersih. Otomatis yang dihasilkan, karena itu fungsi ginjal digantikan oleh alat, maka hasil proses dari pembersihan darah oleh alat cuci darah adalah air seni, karena prosesnya itu menggantikan proses air seni yang dilakukan oleh ginjal tapi dilakukan oleh mesin berupa alat cuci darah. Urutan terbentuknya urin adalah seperti ini ya. Ini tadi dari ginjal menuju ureter, menuju kantong kemih, menuju uretra dan keluar tubuh melalui proses mikturasi. Kemudian yang berikutnya, ternyata pada tubuh kita kalau memiliki ginjal yang kurang sehat itu memiliki jenis kelainan pada ginjal yang tidak terjadi pada kita semua. Yang pertama adalah nefrosis, di mana membran glomerulusnya bocor, padahal pada dinding glomerulus terjadi proses filtrasi. Kalau bocor maka zat-zat yang tidak diperlukan terbawa keluar. Contohnya adalah protein. Ini seperti ini. Ini gambar dari ginjal kita ya. Ini adalah normal kidney, berarti ginjal normal. Kalau ini sudah, yang 3 ini sudah mengalami nefrosis ya. Ini yang menengah, ini yang moderat, ini yang parah. Udah parah nih, udah besar nih, bocornya banyak, otomatis air seni dihasilkan bercampur dengan protein, maka terjadi sampai bengkak seperti ini ya. Nah, ini yang kedua adalah nefritis glomerulus, radang membran filtrasi pada lapisan glomerulus mengalami peradangan ya. Penyebabnya adalah karena adanya bakteri Streptococcus yang masuk melalui bagian tenggorokan atau bagian tubuh lainnya. Jadi terjadi radang ya, luka pada bagian glomerulus, yaitu pada bagian corpusculum renalis. Nah, ini seperti ini dalam korbannya nih ya. Ini terjadi radang inflamasi. Ini yang merah-merah ini adalah radang ya, karena adanya bakteri Streptococcus. Nah, ya. Kemudian yang ketiga adalah pyelonefritis, yaitu radang di seluruh bagian ginjal. Semua bagian ginjalnya mengalami radang ya. Jadi bedanya kalau nefritis glomerulus itu adalah bagian tertentu saja, sedangkan yang ketiga adalah pyelonefritis adalah seluruh bagian ginjal mengalami radang karena kemasukan bakteri pada bagian pelvisnya, kemudian menular ke bagian utama dari ginjal. Sehingga kalau kita bandingkan, ini adalah ginjal yang normal dan ini adalah ginjal yang sudah mengalami pyelonefritis ya. Ini terbentuk scar. Apa itu scar? Scar itu adalah bekas luka, ini koreng. Pada seluruh ginjalnya muncul koreng-koreng merupakan bekas luka.
Nah, ini yang ginjal kita yang normal. Kalau ini adalah ginjal yang sudah mengalami luka atau radang di seluruh bagian permukaan. Kemudian yang keempat, bagian dari kelainan ginjal adalah sistisis. Kandung kemih kita mengalami radang pada bagian selaput mukosa dan submukosa. Lagi-lagi penyebabnya adalah infeksi bakteri, zat kimia yang masuk melalui makanan atau obat, dan yang terakhir mungkin karena faktor infeksi atau luka bekas operasi. Ini menyebabkan sistisis. Nih ya, ini yang kecil masuknya bakteri ini tubuh kita ya. Ini alat pengeluaran kita, ini alat pengeluaran tubuh kita, alat yang hasil pencernaan tadi, dan yang ini adalah pengeluaran air seni kita masuk ke sini adalah sistisis ya. Ini nanti pada waktu kita kencing, bakteri ini kan terbawa keluar, tapi nanti bisa masuk lagi ya. Kemudian yang kelima yang sering kita dengar adalah batu ginjal. Ini gambarnya ya. Nah, batu ginjal terbentuk dalam saluran dan rongga ginjal, terbentuk dari asam urat, dari kalsium, dari fosfat, asam oksalat, dan lain-lain yang terbentuk mengumpul di dalam ginjal sehingga dia membentuk seperti batu. Ini adalah struktur dari ginjal yang di dalamnya terdapat batu ya, semacam bongkahan batu, disebut dengan istilah batu ginjal karena di dalamnya ada batunya. Kemudian sebenarnya di dalam kelainan-kelainan ginjal juga ada penyakit-penyakit pada ginjal ya, diantaranya ada diabetes insipidus, yaitu kencing yang berlebihan atau poliurea. Liguria, kebalikan dari diabetes insipidus, yaitu melakukan mikturasi yang sangat sedikit sekali. Kemudian Bright, radang ginjal tadi sudah infeksi karena bakteri. Pilonefritis tadi, penyempitan saluran ginjal. Kemudian batu ginjal ya, kencing batu, ada juga yang mengistilahkan TBC ginjal ya, bukan hanya TBC pada paru-paru, ternyata ginjal juga mengalami TBC. Terbukti dari kalau kita amati ginjal kita itu berbentuk berongga-rongga, otomatis proses filtrasi tidak berjalan sebagaimana mestinya karena bocor. Kemudian uremia, keracunan akibat air seni. Ini biasanya juga terjadi kalau pada tubuh kita sudah mengalami gangguan ginjal. Yang berikutnya adalah albuminaria, yaitu di dalam tes itu ditemukan urin yang mengandung protein, berarti ini ada kerusakan pada struktur ginjal kita. Kemudian nefritis tadi ya, radang pada ginjal disebabkan karena masuknya bakteri Streptococcus ya. Itulah sekelumit tentang proses pembentukan urin yang merupakan bagian dari sistem ekskresi. Ada bagian-bagian lain di tubuh kita yang merupakan bagian dari sistem ekskresi. Yang kedua adalah nanti kulit, kemudian yang ketiga nanti hati, dan terakhir adalah paru-paru. Pada pertemuan kali ini kita hanya membahas tentang pembentukan urin melalui sistem yang terjadi pada ginjal. Saya yakin kalian bisa menyimak materi ini, silahkan dicatat ya. Pada materi PDF sudah saya lampirkan, silahkan dibuka, jangan lupa dibaca dan buat catatan-catatan kecil ya untuk materi itu supaya ingat. Dan jangan lupa setelah itu ada tugas berupa kuis yang 5 nomor, silahkan dikerjakan. Waktunya saya beri waktu 3-5 hari, tapi waktu mengerjakan tetap 1 kali ya atau 2 kali dengan durasi hampir paling maksimal 30 menit ya, karena 5 nomor. Itu aja yang dapat saya sampaikan. Selamat belajar, semoga materi ini bermanfaat. Tetap menjaga kebersihan dan tetap semangat walaupun suasana corona belum mereda.
Saya akhiri, terima kasih. Billahi taufiq hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua.